Kita semua punya banyak ujian. Lalu bagaimana dalam menghadapi ujian-ujian tadi? Jadi gini, ujian manusia itu dibagi tiga. 4 ding, 1 ujian ilmu, 2 ujian wanita, 3 ujian tahta, yang keempat ujian harta. Yang paling bahaya yang mana? Mana paling bahaya? Wanita. Kok tahu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tidak ada satupun fitnah yang paling besar yang aku tinggalkan melebihi besarnya fitnah wanita. Itu kata Rasul, bukan kata saya. Berarti Anda tahu bahwa Anda itu fitnah. Loh, harusnya Anda bangga. Kenapa? Karena Anda tahu yang bisa ngerusak laki-laki sekampung itu ya wanita. Kalau wanitanya benar, laki-laki sekampung benar. Maka saya tuh miris pada zaman sekarang. Kenapa? Ya Allah ya Robbi gitu kan ya. Kok perempuan itu sekarang makin tahu bagaimana caranya merusak laki-laki. Jadi kalau zaman dulu kan lagunya beda dengan zaman sekarang. Lagu zaman dulu wanita dijajah pria sejak dulu kan gitu kan ya. Kesannya itu wanita tuh kesian banget. Sekarang coba lihat, wanita itu yang ngendaliin laki-laki, coba bayangin. Semua fitnah itu gara-gara wanita. Itu yang paling besar. Fitnah kedua yang paling besar tentu saja adalah harta. Maka Rasul sampaikan, bukan kalian miskin yang saya khawatir. Bukan kalian itu nggak punya yang saya khawatir. Kata Rasul, yang saya khawatir besok dunia dibukakan kepada kalian dan kalian berebut sehingga lupa akhirat. Itu harta. Harta sama tahta ya satu geng lah. Berarti fitnahnya ada 4. Satu adalah ilmu atau kata. Fitnah orang berilmu itu sombong. Fitnah orang berilmu itu dia merendahkan orang-orang yang lain. Dia kemudian nggak bisa temenan sama orang-orang yang lain karena dia anggap orang itu belum selevel sama dia. Itu fitnahnya iblis, itu fitnah ilmu. Dia merasa hebat sehingga dia meremehkan manusia. Itu fitnah ilmu. Fitnah yang kedua, fitnah perempuan. Nah, itu yang paling luar biasa. Bagaimana cara mengatasi fitnah perempuan? Nikah. Makanya Allah katakan litas kunu ilaiha. Perempuan ketika sudah dinikahi itu menjadi stabilisator bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki tuh gerusa-gerusu, nggak pernah tenang hidupnya, duit nggak pernah disimpan, habis terus, pergi terus kemana-mana. Yang bisa buat dia mandek itu siapa? Perempuan. Yang bisa buat dia merasa tenang itu siapa? Perempuan. Makanya ketika Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ismail, mengibaratkan perempuan itu kayak palang pintunya. Perempuan ini menentukan laki-laki ini kayak apa. Nah makanya yang bisa membuat kita tunduk itu adalah perempuan, baru bisa tenang. Saya ketika belum nikah yang gerusa-gerusu sama, saya juga laki-laki, ngelihat stres dan segala macam. Punya istri, aman, tenang. Setidaknya kita punya, ya kalau kayak meja itu ya, yang belum nikah tuh kakinya cuma satu. Bisa meja berdiri dengan kaki satu? Nggak bisa. Maka Ustadz kesimpulannya Ustadz, semakin banyak kaki semakin bagus. Gitu kan ya. Enggak. Kalau seorang perempuan itu solihah, itu langsung 4 kakinya itu. Lah kenapa langsung 4? Lihat Khadijah. Kan sudah saya cerita, Khadijah itu seperti apa bagi Rasulullah. Rasul itu ketika lagi punya problem besar, nggak ada di sini yang ketemu Jibril kan? Nggak ada kan? Pernah ketemu Jibril? Berarti Anda belum punya masalah. Masalah terbesar tuh kalau Anda ngelihat Jibril, itu masalah besar tuh. Kenapa? Kalau Anda ngelihat Jibril, berarti Anda nabi. Kalau nabi, nanggungin bukan cuma orang-orang tertentu. Lah Anda cuma nanggungin suami satu aja pusing minta ampun. Lah ini Rasul Muhammad ketemu Jibril. Jibril ngasih tahu, Anda nanggung orang seluruh dunia. Mana nggak pusing Rasulullah. Mana nggak khawatir Rasulullah. Deg-degan Rasulullah. Ngelihat Jibril aja sudah dalam bentuk aslinya kayak apa. Sayapnya 600. Satu sayap itu penuh langit dari timur sampai ke barat. Mana nggak ngelihat itu kemudian merasa sangat tergoncang. Tapi begitu ketemu Khadijah, apa kata Rasulullah? Setengah kekhawatiran saya hilang. Begitu ketika bertemu dengan Khadijah. Fitnah wanita itu perempuan. Harta itu bagus kalau ketemu dengan perempuan yang tepat juga. Kenapa? Saya tuh melihat banyak laki-laki yang biasa menjadi laki-laki yang gila dunia gara-gara perempuan. Paham maksudnya?
Karena pulang ke rumah istrinya bilang, Abi itu sebelah sudah punya rumah baru. Kita kok ngontrak terus, padahal baru 8 bulan nikah, apa sih? Gitu kan ya, paham gak sih maksudnya? Abi, kenapa kita nggak beli mobil? Abi, pergi ke luar negeri yuk. Ini problematika ini. Maka kalau perempuan itu yang mencukupi, yang merasa cukup, laki-lakinya juga tenang. Fatimah itu bilang gini sama Ali, kalau kamu pulang ke rumah, bawa harta haram, mendingan kamu gak usah bawa sama sekali. Bisa dipahami maksudnya bagus sekali ya. Yang dikasih tahu siapa? Yang dikasih tahu Ali. Coba, tapi perempuan kayak begini mana nggak tenang laki-laki. Tapi bukan berarti juga dia nggak nyari gitu maksudnya. Tapi artinya adalah seorang perempuan yang qanaah, yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, itu menjaga suaminya juga. Makanya kadang-kadang fitnah harta itu juga gara-gara wanita. Apalagi kemudian membuat kita bisa aman daripada fitnah harta. Kita harus tahu harta itu yang bisa dibeli kayak apa. Maka kadang-kadang saya bilang sama ya teman-teman kameramen ini, sis, kalau antum mau tahu dunia itu kayak apa, sini ikut saya makan. Kenapa? Seenak-enaknya mie itu ya kayak gini. Dunia tuh ya cuma kayak gini aja. Nggak ada yang lebih daripada ini. Lah kalau misalnya mau lebih, surga. Nanti ada yang lebih. Kok Ustadz bisa tahu? Saya udah makan mie di mana-mana. Di Cina udah pernah makan. Di Hong Kong udah pernah makan. Di Indonesia semua mie saya jalani. Seenak-enak dunia segini-gini aja. Bisa dipahami ya? Ya nggak ada yang lebih daripada ini. Harta sebanyak apapun Anda harus tahu harta itu punya batas. Ketika orang tahu harta itu ngasih batasnya apa, dia baru akan bisa memperbudak harta. Sekarang saya mau nanya, Anda bisa punya rumah 2? Bisa. 3 bisa. 10 bisa. Yang Anda tidur berapa? 1. Kamarnya berapa? Rumah Anda mau selapangan golf ya. Yang Anda tidur itu ya 1 kasur itu doang. Nggak bisa loh Anda guling-guling sampai selapangan golf. Enggak sih maksudnya? Artinya kita tuh harus tahu maksimal yang bisa diberikan harta tuh berapa. Mobil Anda bisa punya 3. Punya 5 bisa. Yang Anda pakai berapa? 1. Yang lainnya dipakai orang lain. Itu pun kalau masih dipakai. Kalau enggak, cuma jadi pajangan yang harus di maintenance dan segala macam. Kita harus tahu ujungnya yang bisa diberikan harta itu apa. Dan kalau kita sudah tahu, oh cuma segini-gini aja, baru kita tidak silau dengan harta. Enggak gumun. Karena kenapa? Hanya orang-orang yang merasa kurang, yang mereka mau harta. Tapi orang-orang yang sudah merasa cukup, bagi mereka harta itu cuma babu yang harus mereka peralat. Kadang-kadang tipis, tapi ini penting. Kalau soalan tahta gimana? Nah, soalan tahta saya nggak punya jawaban. Karena saya pikir gini ya, seburuk-buruk orang itu yang merasa ketika tahta itu bisa nyelamatin dia. Saya dipahami Bapak sekalian. Saya ditawarin, Ustadz kayaknya cocok jadi wakil presiden, turun derajat saya. Paham Ibu sekalian? Mendingan jadi ustadz lah. Mendingan jadi ulama lah. Kenapa? Kalau jadi ulama, kita di atas. Kita nasihatin orang, kita bagi ilmu. Lah kalau misalnya kita jadi pejabat, kita jadi kemudian orang yang punya pangkat misalnya. Jabatan itu artinya Anda di bawah orang. Bukan di atas orang. Bisa dipahami teman sekalian. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan berarti nggak boleh jabatan. Jabatan perlu bagi orang-orang yang amanah. Kadang-kadang saya mikir, Abu Dzar Al-Ghifari. Tahu Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari itu punya kampung namanya Bani Ghifar. Bani Ghifar ini orang lewat di situ jangan berharap selamat. Tahu pembegalan di jalan di Sumatera? Apa nama bajing loncat pernah tahu? Itu baru di Sumatera. Bajing loncat paling yang hilang apa? Itu kalau di Bani Ghifar orang lewat pasti dibegal. Bani Ghifar itu kampung begal. Bosnya namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini ketika dibacakan surat Ar-Rahman turun, Rasul bilang, siapa yang mau bacain surat Ar-Rahman? Abu Dzar bilang, saya aja. Kenapa? Saya nggak takut orang. Dibacain di tengah-tengah Ka'bah, digebukin orang. Digebukin orang, babak belur. Balik tempat Rasulullah. Ya Rasul, sudah selesai. Rasul bilang, waduh kamu digebukin ya? Iya. Tapi kalau saya disuruh baca lagi, saya datang lagi. Nggak ada yang saya takut. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Orang kuat, tegas, hebat. Suatu waktu dia bilang ini, ya Rasulullah, saya minta jabatan. Ya Rasulullah, saya mau mimpin ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Abu Dzar nggak usah, kamu lemah. Yang diomongin lemah siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Nah kalau zaman sekarang orang-orang merasa kuat.
lalu mereka minta jabatan. Bagi saya jabatan itu kalau ada orang yang kalau orang gila wanita, saya masih paham. Kalau ada orang pengen harta, saya masih paham. Tapi kalau ada orang yang gila jabatan ya, harus menjabat, saya nggak ngerti terus terang. Makanya saya nggak punya jawaban untuk orang yang gila jabatan. Karena bagi saya hidup saya tuh sudah baik-baik saja. Di yuk ngaji aja, di yuk ngaji aja. Yuk ngaji itu punya ketua cuma satu, namanya Mas Husen. Saya diminta, mau gantiin Mas Husen? Gak usah, dia aja ketua seumur hidup. Kenapa? Hidup saya sudah nyaman. Hidup saya nggak mau ditambah-tambahin masalah. Jadi paham ya? Amanah itu masalah. Saya orang yang saya orang yang tidak mau merepotkan diri sendiri. Makanya saya tidak mau amanah. Jadi jangankan disuruh jadi wakil presiden, jangan disuruh jadi presiden. Suruh jadi ketua yuk ngaji, saya nggak mau. Oke, yang berikutnya. Tapi itu pilihan saya. Bukan berarti jabatan itu haram. Karena kenapa? Karena kalau yang megang jabatan orang-orang yang nggak amanah, Anda yang susah. Kita yang susah. Maka apa solusinya? Solusinya adalah kita didik anak-anak kita jadi soleh. Dan semua orang soleh itu nggak ada yang mau jabatan. Ingat baik-baik, semua orang soleh tidak ada yang mau jabatan. Tapi kalau dia dikasih amanah, dia tidak menolak. Itu orang soleh. Abu Bakar gak mau jadi khalifah. Tapi ketika yang lain bilang, Abu Bakar, di antara kami nggak ada yang lebih soleh daripada kamu. Ya sudah, kalau kalian mau, saya mimpin kalian, syaratnya kalian taat sama saya. Oke, nggak apa-apa kami taat. Itu. Jadi orang-orang yang soleh itu nggak pernah minta. Tapi kalau dikasih amanah, dia nggak nolak. Tujuan kita sekarang adalah gimana caranya memperbanyak orang-orang soleh, sehingga besok kalau negeri ini perlu pemimpin, maka manapun yang dipilih orang soleh. Jadi kira-kira gitu ya.